dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Dengan demikian, maka Danantara Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Danantara bisa jadi bom waktu Indonesia kalau tidak dikelola secara hati-hati. Tanggal 24 Februari kemarin, Presiden baru aja meresmikan Danantara yang merupakan lembaga investasi terbaru di Indonesia. Lembaga ini akan mengelola aset BUMN senilai lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 14.600 triliun rupiah. Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, ada beberapa alasan kuat kenapa Danantara beresiko gagal atau malah merugikan negara. Yang pertama, belum ada budaya transparansi yang kuat. Lembaga investasi negara seperti Temasek di Singapura itu bisa sukses karena transparansi dan akuntabilitasnya yang ketat. Sedangkan Indonesia belum punya sistem pengawasan seketat itu. Laporan keuangan BUMN aja banyak yang tidak terbuka untuk publik. Kalau BUMN masih banyak yang rugi dan korupsi, bagaimana bisa mengelola investasi yang super besar? Yang kedua, track record Indonesia yang buruk dalam mengelola dana publik. Contoh baru-baru ini seperti IKN yang digadang-gadang sebagai mega proyek dengan investasi besar, berakhir mangkrak dan banyak investor yang mundur. Kemudian ada Cortex yang merupakan sistem pajak digital bernilai triliunan juga gagal, yang menunjukkan betapa buruknya implementasi proyek strategis digital di Indonesia. Yang ketiga adalah ekonomi masih dalam tahap berkembang dan masih banyak masalah fundamental di birokrasi. Harusnya Indonesia fokus ke reformasi ekonomi dasar dulu, jadi bukan langsung membuat lembaga investasi berskala raksasa kayak gini. Secara konsep memang Danantara ini tuh bagus, tapi kalau tidak dikelola secara transparan dan tidak ada lembaga independen yang bisa mengawasi ini, kasus 1MDB di Malaysia yang menarik perhatian dunia bisa terulang di Indonesia, yang akhirnya akan membebani APBN dan masyarakat. Menurut teman-teman gimana? Coba jawab di komen. Katanya pendidikan nomor 1. Tapi kok anggaran dipangkas? Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan? Kemarin oke gas, sekarang kok gas langka. Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? Presiden Prabowo per hari ini sudah mengesahkan apa itu yang namanya Danantara, Daya Agata Nusantara, yaitu sebuah badan yang mana nanti akan mengelola perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti mungkin Bank Himbara, PLN, apa segala macam, itu dikelola ya dalam badan yang namanya Danantara ini. Dan itu langsung di bawah presiden. Nah, nanti dividennya, pembagiannya tidak lagi digunakan sebagai belanja negara, tapi digunakan untuk investasi. Ini luar biasa. Dan satu hal lagi, yang paling menarik dalam acara itu saya melihat bahwa Pak Prabowo mengundang Pak SBY, mengundang Pak Jokowi, dan Prabowo berdiri di tengah. Artinya apa? Kekuatan-kekuatan besar Indonesia sudah disatukan oleh Pak Prabowo. Artinya kita akan mengalami yang namanya stabilitas politik, keberhasilan ekonomi, dan mungkin kita akan menuju kejayaan besar Indonesia. Syaratnya kalau ekonomi mau bagus, ya politik harus stabil, ya, stabilitas politik baru stabilitas ekonomi. Nah, ini sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Hormat Pak Prabowo, luar biasa. Kita mungkin akan benar-benar akan menuju yang namanya Indonesia emas. Luar biasa. Merdeka.
Baru lahir saja, Danantara ini pendanaannya mencapai 20 miliar US dollar atau sekitar 320 triliun rupiah. Gak main-main, Danantara dipersiapkan untuk mengelola aset hingga 980 miliar US dollar atau setara 15.978 triliun rupiah. Wow, mencengangkan ya, besar sekali dananya. Dengan dana sebesar itu, muncul keraguan dari khalayak publik terkait transparansi dan kredibilitas Danantara, hingga bagaimana dengan independensi dan profesionalisme dari para pengurus BPI Danantara. Sementara Presiden pun menjawab keraguan masyarakat soal pertanyaan mengenai apakah Danantara berhasil atau tidak. Prabowo menjawabnya dengan kata wajar. Prabowo mengatakan ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Di satu sisi, Prabowo mengatakan seharusnya masyarakat Indonesia ini bangga karena Danantara akan mengelola dana sebesar 900 miliar US dollar. Selain itu muncul juga celetukan Presiden Prabowo bahwa Danantara dapat diaudit kapan saja dan oleh siapa saja. Diperkuat juga nih dengan CEO Danantara, Rosan Ruslani, yang mengatakan Danantara tak kebal hukum. Jadi BPK hingga KPK bisa audit kapan saja. Tuh jawabannya ya kawan, inilah. Yuk kita sama-sama ingatkan soal ini ya. Karena kan katanya Danantara ini bisa jadi akselerator Indonesia Emas 2045. Namun kekhawatiran juga mencuat nih terkait independensi dan profesionalisme pengurus Danantara. Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Jakarta, Ahmad Tur Hidayat mengatakan nyaris seluruh tokoh yang megang posisi kunci di BPI Danantara punya afiliasi politik dan bisnis. Nah loh, kalau begini yakin nih independen. Bro, Danantara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gua tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi dan pengawas keuangan. Gak bisa, investasi ini gak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah Danantara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Danantara. Kacau, kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Bang, Danantara itu apaan sih? Lagi viral banget, tapi gue nggak ngerti. Menarik nih. Tadinya saya pikir Danantara nih ada lanjutannya. Danantara kita berdua. Ternyata bukan. Danantara ini singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini adalah nama perusahaan yang kerjaannya ngurus investasi. Karena Danantara ini adalah BPI, singkatan dari Badan Pengelola Investasi. Kenapa banyak banget singkatan? SJGN. Saya juga nggak ngerti. Penjelasan Danantara ini bisa kamu cek di artikel Tirto yang ini. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya nih sama kita? Hubungannya adalah duit negara dipertaruhkan. Negara kita itu punya bisnis, namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Isinya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, dan sebagainya. Nah, BUMN ini kalau dapat untung, sebagian keuntungannya buat negara. Jadi bisa dipakai buat pembangunan negara, kasih bantuan ke rakyat, dan sebagainya. Dengan adanya Danantara ini, duitnya nggak dipakai buat uang belanja negara, tapi buat investasi. Kalau berhasil, dapat untungnya berkali-kali lipat. Kalau gagal, hancur semua. Bisa bencana ekonomi. Nih, rasanya kayak apa? Bener, kayak taruhan. Berarti kuncinya gampang dong. Tinggal pastiin, yang ngurus Danantara ini orang-orang paling jago di Indonesia. Pengennya segitu. Sekarang kita baca berita ini. Prabowo minta Jokowi dan ormas keagamaan jadi pengawas Danantara. Sebagai pengingat, Danantara akan kelola dana 14.000 triliun. Ini artikelnya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kalian sudah baca artikel ini nih. Siap-siap Bank BUMN akan diatur oleh Danantara tanpa pengawasan KPK akhir bulan Februari ini. Gak ada habis-habisnya ya, kebijakan-kebijakan pemerintah belum selesai, efisiensi anggaran dipangkas dan lain sebagainya. Mulai ada lagi
kebijakan pengaturan BUMN yang diatur oleh Danantara. Tujuan dibentuknya Danantara oleh pemerintah katanya untuk mengoptimalkan investasi aset-aset negara di dalam sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah kok kenapa tidak diawasi oleh KPK? Khawatir kan terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau terjadi penyelewengan dalam pengelolaan Danantara dan itu adalah uang masyarakat, nanti siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah akan mengganti jika uang-uang rakyat yang ada di bank BUMN itu hilang? Bapak Prabowo menunjuk Jokowi dan juga ormas agama untuk mengawasi Danantara. Kok bisa-bisanya ya menunjuk orang yang tersandung kasus korup versi OCCRP menjadi pengawas Danantara? Bahkan Bank BRI semakin pesimis, bakal dipastikan menjadi bank pertama yang dipalak untuk hilirisasi Bapak Prabowo. Bahkan viral para nasabah menarik uangnya di Bank BUMN, khawatir hilang dan lain sebagainya karena Bank BUMN tidak diawasi oleh KPK. Kalau misalnya uang rakyat hilang, karena pasti tidak akan ada yang mau bertanggung jawab, bahkan tidak akan ada yang ganti. Belum lagi kemarin ada Jiwasraya, Tapera, dan lain sebagainya. Ayo, yang masih ada tabungnya di Bank BUMN, silakan tarik, ambil uangnya. Kalau bisa pindahkan ke bank swasta. Kirain habis gelap terbitlah terang, akan tetapi habis gelap, gelap lagi. Tidak ada Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas. Salam, akal sehat. Dahlan Iskan membeberkan cara kerja Danantara, di mana uang 150 triliun rupiah yang disimpan bisa bernilai 1.000 triliun rupiah. Dalam catatan hariannya di Facebook, Dahlan Iskan membahas Danantara sebagai sebuah strategi cerdas mengelola uang negara. Kalau uang 150 triliun rupiah disimpan di APBN, bisa habis atau bahkan dikorupsi. Tapi kalau di Danantara, nilainya bisa naik berkali lipat. Danantara adalah tempat berkumpulnya dividen dari seluruh BUMN. Jadi kalau BUMN untung, Danantara yang terima, bukan langsung ke APBN. Dahlan Iskan mencontohkan kalau negara butuh dana untuk proyek besar, tinggal ambil dari Danantara, bukan lagi dari APBN. Caranya dengan 150 triliun rupiah itu jadi modal untuk cari investor. Kalau berhasil, total nilainya bisa naik sampai 1.000 triliun rupiah. Dengan sistem ini, pengelolaan keuangan negara jadi lebih transparan dan meminimalisir korupsi. Dana yang bertumbuh, pemerintah bisa membangun infrastruktur lebih cepat tanpa bergantung pada utang luar negeri. Transparansi dan efisiensi keuangan negara semakin terjaga dengan Danantara. Yuk, dukung strategi yang membawa perubahan besar bagi Indonesia. Usai diresmikan Presiden Prabowo, Danantara langsung masuk 10 besar dunia. Hari ini Presiden Prabowo Subianto meresmikan BP Danantara Indonesia, lembaga investasi baru yang langsung masuk daftar 10 besar Sovereign Wealth Fund dunia. Nilai dana yang akan dikelola atau aset under management Danantara hampir sebesar 980 billion US dollar. Lembaga ini bertujuan untuk mengelola investasi strategis, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat ekonomi Indonesia melalui berbagai sektor. Dengan dana besar ini diharapkan investasi di sektor infrastruktur, teknologi, dan industri strategis semakin meningkat sehingga membawa pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Apakah Danantara bisa bersaing dengan SWF raksasa dunia? Hanya orang tolol sebenarnya yang tidak pro dengan kebijakan Prabowo Subianto, khususnya terkait efisiensi anggaran. Teman-teman boleh cek ya, berdasarkan instruksi Presiden, negara bisa berhemat kurang lebih 306 triliun. Harapannya, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Tapi, Pak Prabowo, saya memahami teman-teman di luar sana mengkritik kebijakan Bapak, bahkan mengatakan bahwa Bapaklah omon-omon, ya. Jadi omon-omon saja itu. Kenapa? Yang pertama, Pak Prabowo, kalau memang ingin berhemat, kenapa kabinet yang Bapak pimpin hari ini begitu gemuk? Ada ratusan kementerian, ya. Jumlah menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden itu kurang lebih ada 100-an kursi, ya. Bapak kemarin bandingkan dengan Timor Leste dengan 28 kabinet dengan negara sekecil itu. Tapi Bapak lupa membandingkan kabinet Bapak dengan Amerika Serikat yang hanya 15 kursi menteri dan departemen. Dengan Cina yang 36 menteri
dengan populasi sebanyak itu. Di era Bapak hari ini, dengan segitu banyaknya, tentu juga mereka akan memiliki staf khusus, tenaga ahli, tentu gaji, fasilitas, tunjangan, bahkan tetot-tetot di jalan. Itu yang akan membuat APBN kita jadi boncos. Disitulah letak kontradiktif dari kebijakan yang Bapak buat. Benarkah ini efisiensi atau justru pemborosan? Poin yang kedua, Pak Prabowo. Kalau memang ingin berhemat anggaran, ya, kita juga bisa cek kenapa tidak seluruh kementerian lembaga yang diefisiensikan. Kenapa? Apakah memang di kementerian lembaga yang tidak penghematan anggaran itu tidak ada anggaran-anggaran yang pemborosan yang Bapak sampaikan di pidato-pidato Bapak? Misalnya FGD, studi banding, kunjungan ke luar negeri, penggunaan ATK dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin di kementerian lembaga yang tidak kena penghematan anggaran tidak ada anggaran-anggaran seperti itu. Jadi alangkah baiknya Bapak juga berlaku adil untuk mengecek seluruh kementerian lembaga di Republik ini, termasuk DPR RI. Bapak harus tegas di situ. Ya, jadi ini bukan sekedar omon-omon, sehingga kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan tidak kontradiktif dengan apa yang Bapak kerjakan. Yang ketiga, Pak Prabowo, setelah anggaran tadi dihemat dari seluruh kementerian, pertanyaannya, mau diapain uang ini, Pak? Apakah untuk pembangunan IKN, atau untuk membayar hutang luar negeri, atau untuk program andalan Bapak makan bergizi gratis? Kalau untuk IKN, ya kita no comment lah, Pak. Kalau untuk bayar utang ke luar negeri, ya menurut kami juga itu bagus, karena bagaimanapun juga hutang harus dibayar, walaupun yang buat hutang pendahulu Bapak. Yang ketiga, kalau untuk MBG, Pak, kami hanya memberikan saran untuk diberikan kajian mendalam untuk program ini. Kenapa? Ya menurut kami juga perlu ada skala prioritas. Tidak perlu seluruh siswa di Indonesia diberikan program MBG. Jadi negara melakukan riset kajian mendalam, mendata daerah-daerah mana yang kira-kira yang sangat membutuhkan program MBG ini. Kita mendukung program Bapak MBG. Kita tidak mau membatalkan janji kampanye Bapak. Enggak. Tapi bagaimana skala prioritas itu dibentuk sehingga anggaran sebesar tadi tidak hanya untuk makanan-makanan begitu, Bapak. Jadi jangan terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang 5 tahun ke depan kita tidak pernah tahu indikator keberhasilan dari program MBG ini. Sesungguhnya ketika bicara saya kejar koruptor sampai Antartika sementara koruptor depan mata diabaikan, sebenarnya problem utamanya adalah efektivitas pemerintahan. Itu kata kuncinya. Dan antara nanti pun tidak akan pernah efektif. Buktinya terjadi tarik-menarik. Itu bukti bahwa sesungguhnya terjadi pertarungan di dalam. Apa poinnya? Perebutan duit. Contoh sederhana begini, Pak. Sebuah BUMN, saya nggak usah sebut per BUMN-nya apa, ingin mengambil yang namanya berdasarkan perjanjian hak saham yang harus dijual ke dalam negeri. Sebutlah BUMN X dari perusahaan asing Y. Dia harus mendivestasi sahamnya sebesar 51% ke dalam perusahaan domestik BUMN. BUMN nggak punya duit. Sekarang pertanyaan saya, yang 51% ini bisa nggak disekuritisasi? Bisa dong. Bisa. Kalau gue sekuritisasi, maka sesungguhnya gue keluarkan obligasi, corporate obligation. Ketika Anda mengeluarkan obligasi korporasi, bisnis apa yang muncul di situ? Appraisal atas aset. Yang kedua, appraisal atas kelayakan bond. Withdrawal atas obligasinya, duit bukan? Duit juga. Berapa kali bisnis, Mas? Hello. Ini saya baru sedikit kemukakan nih, Mas. Jadi kalau Anda bilang saya dimusuhi oleh banyak orang, ya wajar kok. Gua ngerti kok. Lu orang ngerampok kok untuk diri lu, kok. Lu kaya untuk diri lu, bukan kaya untuk bangsa ini kok. Gua menjadi pejabat nggak pernah kaya